dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala ilma bita'allumi wa arsala li ta'liminal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bunda-bunda soleha, tolong diangkat dulu kedua telapak tangannya, kita berdoa dulu ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita tambahkan zikir kita pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah dan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari yang indah ini, di tempat yang indah, bersama dengan wanita-wanita yang soleha, berkumpul
dalam rangka kita sama-sama bertolabul ilmi, bersilaturahmi. Semoga yang hadir pada pagi hari ini kita doakan semoga semuanya diberikan badan yang sehat, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kelak Allah perkenankan kita untuk berkumpul kembali di tempat yang paling indah, di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita menyapa para pemirsa BR TV dari Muslimah, semoga semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dan alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini atas nikmat dan karunia Allah kita bisa untuk kembali berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling besar itu nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu semuanya sehat? Badannya sehat, Bu? Hatinya sehat? Kantong? Oh, kantong ya. Kalau kantong tergantung tanggal ya. Kalau tanggal muda, alhamdulillah kantongnya tanda seru. Kalau tanggal udah mulai tua, kantongnya kabarnya tanda tanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semoga disehatkan lahir batinnya, sehat walafiat. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan alam uswatun hasanah sepanjang zaman, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah bersolawat kepada beliau, istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, semoga kelak kita mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda soleha, bu-bu, ibu-ibu, sebelum kita mulai kita baca sholawat dulu ya. Semoga majelis kita ini mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, semoga Allah tambahkan keberkahannya. Karena kata baginda Nabi, man sholat sholatan wahidan sallallahu alaihi asro sholawatin. Barang siapa yang bersolawat satu kali kepada nabinya, maka solawat yang satu itu Allah akan balas dengan 10 pahala. Satu kali kita baca solawat, bunda-bunda soleha, Allah akan ampuni 10 dosa kita. Dan satu kali kita baca solawat kepada Rasulullah, Allah angkat derajat kita ke tempat yang mulia, 10 tingkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi ya, Allahumma sholli
sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu, saudara-saudariku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almar'atu sholihah, wanita-wanita yang soleha. Hari ini kita akan membahas sebuah tema 4 faktor penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau saya boleh bertanya, ibu selama ini hidupnya udah bahagia apa belum? Lebih banyak bahagia apa sedihnya? Bu, ibu lebih banyak bahagia atau sedihnya? Benar. Cius. Masya Allah. Pasti ya, semua manusia, semua orang pasti menginginkan hidup yang bahagia. Mulai kita masih lajang, masih gadis, pengen punya suami itu kan sebetulnya kita pengen hidup kita bahagia, benar nggak? Pengen punya anak biar bahagia. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, ya Bu ya, setiap kali kita berdoa, sepertinya kita tidak pernah melupakan doa sapu jagat. Hafalkan bunda-bunda soleha doa sapu jagat? Doa sapu jagat itu yang tahu cuman orang Indonesia doang, orang Arab nggak tahu. Maksudnya nggak tahu itu namanya sapu jagat. Apa tuh doanya Bu? Senantiasa tuh kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kehidupan dunia ini, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat, benar gak? Dan berikan juga kepada kami kehidupan di akhirat nanti juga bahagia. Pasti semua orang pengennya hidupnya bahagia. Dan bahagia itu ada yang nyata, ada yang semu, ada yang hakiki, ada yang hanya sekedar sementara aja bahagianya. Nah, oleh sebab itu, kajian kita hari ini kita akan membahas seperti apa kebahagiaan yang hakiki yang akan mengantarkan kehidupan kita di dunia ini, Bu. Akan merasakan kebahagiaan yang benar-benar nyata kita rasakan, dan kebahagiaan yang sebenarnya nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, pengen kan masuk surga? Masuk surganya pengennya sekarang apa entar? Kalau mau sekarang juga nggak apa-apa, kita doakan ya. Bunda-bunda, bunda. Masya Allah, hari ini cantik-cantik soleha cabit syur semua ya. Mau disuti, Masya Allah. Calon-calon bidadari surga. Jadi kalau pengen kita menginginkan kehidupan rumah tangga kita bahagia, karena ini yang ngaji rata-rata sudah berumah tangga kan? Apa masih ada yang jomblo? Sepertinya abang kameramen ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti rumah tangganya punya pasangan hidupnya yang soleha, yang baik ya. Ternyata kalau kita ambil dalam kitab ya, hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kepada kita semua ukuran kebahagiaan rumah tangga seseorang itu, Ibu. Itu bisa dilihat 4 faktor yang bisa menyebabkan rumah tangga kita bahagia. Hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, arba'un min sa'adati mar'i. Arba'un min sa'adati mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladahu abrara wa khulatuhu salihin wa iyakuna rizqahu fi baladihi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 faktor
penunjang kebahagiaan rumah tangga seseorang. Jadi kalau 4 faktor ini ada pada diri saya, ada dalam rumah tangga saya, ada di rumah tangga bunda-bunda soleha ataupun seluruh pemirsa dari Muslimah BR TV, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya, yang hakiki, bukan hanya sekedar kebahagiaan yang semu. Bu, kenapa pada bengong? Masya Allah, tabarakallah. Kayak nggak yakin gitu ya. Arba'un min sa'adati mar'i, 4 faktor penunjang kebahagiaan rumah tangga seseorang. Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, antakuna zaujatuhu salihah. Ketika seseorang itu memiliki pasangan hidup yang soleh ataupun yang solihah. Bu, karena berhubung jamaah yang hadir hari ini semuanya ibu-ibu, kita lebih fokus untuk membahas yaitu menjadi pasangan hidup yang solihah. Setuju Bu? Jadi yang pertama apa faktor penunjang rumah tangga seseorang kalau punya istri yang solihah? Siapapun laki-laki yang beriman Bu, siapapun orangnya pasti pengen mengidam-idamkan punya pasangan hidup yang solihah. Hanya istri yang solihah yang punya cinta sejati dalam tiap kesulitan. Ya Bu ya, bunda-bunda, kita nggak lanjutkan. Takutnya nanti ada yang ngebatin. Itu mau ceramah apa mau nyanyi kan gitu ya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu bahagia ketika pasangan hidup itu berusaha untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Apa itu orang yang soleh? Yang senantiasa konsisten, ya, menjalankan perintah Allah, ya, senantiasa terus menerus hidupnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi perempuan, seorang istri itu dianggap soleha. Seperti apa ciri-cirinya? Kalau ada yang bertanya apa sih ciri wanita yang soleha, kita bisa ambil dalam sebuah hadis Rasulullah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Istri yang baik, istri yang soleha itu kata Rasulullah. Ibu mau tahu nggak ciri wanita yang baik atau ciri wanita yang soliha? Di dalam hadis, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, itu Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu khairun nisa imra'atun, sebaik-baik wanita. Ini semuanya insya Allah wanita yang baik di sini. Nggak tahu kalau yang di luar sana. Karena dari nama majlis taklimnya aja mar'atu solihah, wanita yang solihah. Jadi istri yang soleha itu cirinya kata Rasulullah, khairun nisa imro'atun inazortaha ilaiha sarotkah. Wanita yang baik, wanita yang soleha itu ketika dipandang suaminya menyenangkan. Jadi beruntunglah seorang suami kalau punya istri suka menyenangkan. Karena Bu, banyak terjadi konflik, banyak terjadi keributan dalam rumah tangga ketika istri tidak bisa menyenangkan suami. Jadi bagaimana cara menyenangkan suami, Bunda? Bu, ya, bagaimana cara menyenangkan suami? Cara menyenangkan suami cuman ada 2. Yang pertama, jaga mata suami. Yang kedua, jaga hidung suami. Jadi kalau pengen nyenengin suami itu jaga mata suami. Kalau bisa suami kalau melihat kita menyenangkan, senyum gitu kan, menyenangkan suami, bener gak Bu? Coba kalau istrinya bimoli, bibir monyong 5 cm, yang ada suaminya waduh bete, ya. Banyak terjadi keributan dalam rumah tangga ketika istri tidak bisa menyenangkan suami.
Kalau suami pulang kerja, ya jangan itu deh. Seorang istri yang memandang suaminya dengan pandangan kasih sayang, maka ketika istri melihat suaminya dengan pandangan kasih sayang, Allah akan pandang istri tersebut dengan pandangan rahmatnya Allah. Ibu sering nggak mandang suami dengan pandangan kasih sayang? Ya Allah, suami saya gitu ya. Gitu ya, bunda-bunda. Itu kunci utama rumah tangga itu seorang istri yang soleha ketika dia bisa menyenangkan suaminya. Bagaimana caranya? Jaga mata suami. Bu, ibu kalau pergi-pergi gitu ya, pernah nggak ibu ngomong ke suami gini, ayah? Biasanya ibu kalau sama suami manggilnya ayah, ayang beb, say, atau abi gitu ya. Panggilannya biasanya panggilan kesayangannya apa kalau sama suami? Nah, apa bunda? Hah? Mas atau say? Kalau saya harus diperjelas itu setan atau apa kan gitu. Bunda-bunda, menyenangkan suami itu yang menurut pandangan suami itu suaminya seneng. Misalnya ibu kalau mau pergi ngaji, pergi kondangan, ibu pernah nggak ngomong gini sama suami? Ayah, ibu pakai bajunya yang mana? Pernah nanya gitu nggak? Kayaknya yang nyengir-nyengir kayaknya pengalaman deh. Nanya ke suami gitu, pakai bajunya yang mana? Habis ustazah kalau ditanyain laki kita udah terserah mama mau pakai baju yang mana aja gitu ya. Itu penting banget bu. Kalau mau pergi bareng suami nanya ke suami, ayah, bunda mau pakai bajunya yang mana? Yang ayah suka tuh yang mana? Bener bu, kalau laki kita seneng, ya dia bahagia. Waduh, masya Allah. Itu istri seperti itu tuh penunjang kebahagiaan bagi rumah tangga, ya bunda-bunda. Iya, makanya jaga mata suami. Suami pulang sore-sore, ya buka pintu, assalamualaikum, istri udah siap, ya waalaikumsalam, alhamdulillah ayah udah pulang selamat. Banyak suami orang yang nggak selamat nyampe ke rumah bu, ada yang nyangkut, ya kan? Bunda-bunda, ini kadang-kadang anehnya begini nih bu, kalau udah jadi suami kita ngucapin salam baru pulang, assalamualaikum, terus kita jawab waalaikumsalam, ya ampun kirain orang, nggak taunya ayah. Ternyata kalau udah jadi suami bukan orang ya. Kalau giliran orang lain aja assalamualaikum, waalaikumsalam, pak silahkan masuk pak, duduk pak, mau dibikinin minum apa gitu kan. Nah bunda-bunda, jadi menyenangkan suami itu ternyata diantara ciri istri yang solihah. Paham bunda? Jadi bagaimana caranya untuk menyenangkan suami? Jaga mata suami. Jangan sampai nih kita ini sebagai seorang istri, kalau lagi keluar rumah udah kayak ratu, ketika di rumah seperti hantu. Tapi bukan ibu-ibu mar'atus solihah. Di sini mah nggak ada yang begitu. Bunda, kalau saya boleh tanya, bunda kalau nggak ikut pengajian hari ini di mar'atus solihah, bunda-bunda bajunya begini nggak? Jujur ya. Iya, bajunya apa bun? Daster. Semakin bolong semakin enak dipakai ya. Jadi itu tadi diantara ciri wanita yang menyenangkan itu ketika dipandang suaminya seneng gitu ya bu ya. Jadi bukan berarti harus jadi wanita yang cantik, karena cantik itu relatif. Orang menilai kita cantik tuh nggak sama bu, bener nggak? Penilaian manusia kan beda-beda. Ada yang nganggap kita cantik, ada yang nganggap biasa aja. Kalau cantik itu relatif, tapi kalau jelek udah pasti. Bunda, ya. Jadi ketika dipandang suami menyenangkan, bukan masalah penampilan aja, dari tutur kata, ya, tutur kata kita itu juga bikin suami kita senang, ya. Sebagaimana Siti Khadijah ketika Rasulullah pertama kali, ya, turun wahyu di Gua Hira itu, bu, itu Rasulullah pulang dalam keadaan menggigil, ketakutan, karena belum pernah ketemu malaikat Jibril yang badannya gede, hitam gitu kan. Gimana nggak takut di dalam gua lagi. Ketika pulang Siti Khadijah apa? Suaminya dipeluk,
diselimutin, maksudnya dipeluk, dibikin tenang. Nggak kayak kita, Bu. Kalau laki kita pulang dalam keadaan kayak gimana, stres gitu ya, kita juga nanya, ayah, emang ayah kenapa sih? Kayaknya mukanya kayak sedih gitu. Nggak kenapa-napa, Bun. Kita cecer mulu ya. Kenapa sih ya? Sampai dia ke kamar mandi kita tanyain. Padahal laki kita udah nggak mau ngomong tuh. Khawatir gitu kalau ngomong ke istri nanti timbul masalah. Tadinya nggak ada masalah, nyampe rumah timbul masalah baru kan gitu ya. Akhirnya laki kita juga ngomong, gini Bun, tadi ayah dipanggil sama bos di kantor, katanya kontrak kerja ayah udah nggak diperpanjang. Nah kira-kira kalau model istrinya nggak kayak Siti Khadijah, itu tanggapannya gimana? Apakah melukin suami, apakah menenangkan suami, atau malah sebaliknya? Jangan-jangan begini, apa ya? Coba ulang sekali lagi ya. Kontrak ayah udah nggak diperpanjang, terus yang bayar sekolah anak siapa? Cicilan rumah siapa? Bener nggak? Bunda, kalau istri solehah nggak apa-apa ya. Ayah diputusin sama kantor ayah, ya penting Bunda tetap selalu ada dekat ayah, kan gitu ya. Gitu ya Bunda. Bunda-bunda solehah. Tuh begitu tuh. Ibu-ibu, Masya Allah. Jadi itu istri yang menyenangkan ketika dipandang suami. Berusahalah jadi istri yang menyenangkan. Yang kedua Bu, kalau pengen menyenangkan suami itu, yang pertama kan tadi jaga mata ya. Jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Penting nih Bu, jaga hidung suami. Laki itu seneng sama yang wangi-wangi. Nih kadang-kadang kalau mau tidur sama laki baunya macem-macem, aneh-aneh. Ada yang bau balsem, bau minyak kayu putih, bau presker. Coba gitu wanginya, ya apa kayak gitu biar wangi ya Bun ya. Bunda-bunda, itu suami seneng banget tuh jaga hidung suami. Nah itu, jadi istri yang soleha itu di dalam hadis Rasulullah ketika dipandang suami menyenangkan. Yang kedua, wa amartaha atau atska, ketika diperintah suami dia taat. Bukan istri yang membangkang, bukan istri yang ngelawan. Ketika suaminya memerintahkan apapun, walaupun perintah suami itu berkaitan dengan hal-hal yang mubah, apalagi yang wajib. Kalau yang wajib emang udah kewajiban kita untuk mentaati. Ya apalagi itu perintah Allah, seperti mah sholat, tutup aurat. Hal yang mubah aja ibu wajib taat. Kalau enggak nanti termasuk kategori istri yang durhaka kepada suami. Misalnya, Bun bikinin bapak, ambilin minum gitu kan. Itu kan mubah, bener nggak? Terus kalau ibu nih, mungkin jawabannya seperti ini. Ambil sendiri ngapa sih ya? Kayak nggak punya kaki, nggak punya tangan, udah tahu bininya lagi repot. Itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada suami. Ambilin. Labbaik ya, baik ya, gitu Bu. Tuh suami kita seneng banget tuh Bu. Bagi seorang wanita itu ladang pahalanya dia Bu, ladang-ladang amalnya itu ketika berumah tangga itu 24 jam semuanya pahala di mata Allah. Jangankan kita ngurusin suami, nyium tangan suami aja Bu. Nyium tangan suami itu pahalanya bagaikan mencium hajar aswad. Ibu yang udah sering umroh pernah nggak nyium hajar aswad? Bu, nyium hajar aswad itu Bu nggak gampang. Orang berdesak-desakan, benar nggak? Kalau kita perempuan kagak dibolehkan, apalagi sampai nyikut orang begitu berbuat zolim, karena kita sedang melakukan ibadah. Nah ibu di rumah ada ibadah yang menyamai pahala mencium hajar aswad, yaitu cium tangan suami. Bunda, nanti pulang dari sini cari suaminya masing-masing. Ya, Bu cari hajar aswadnya. Hajar aswad kemana ini ya? Gitu kan? Iya, emang begitu Bu. Cium tangan, apalagi kalau ada maunya bolak-balik gitu kan? Ini kadang-kadang, Masya Allah, tapi bukan ibu-ibu mar'atu soliha. Lebaran aja
Lebaran nih kadang-kadang salam sama laki aja itu udah mau tidur. Ayah, perasaan mama belum lebaran sama ayah. Lah dari tadi kemana aja bun? Sama orang sekampung lahir batin, lahir batin, lahir batin. Sama laki belum? Ya, bener nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Bunda-bunda, wa amartaha atau atskah, ketika diperintah suami wajib taat. Apalagi yang berhubungan dengan hubungan suami istri itu kita nggak boleh menolak. Karena ketika seorang istri tidur dalam keadaan suaminya marah, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat. Semua makhluk melaknat wanita yang suaminya nggak redok dengan dirinya. Yang kita khawatirkan kalau kita nggak ada umur, meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan keridhaan Allah, sehingga wanita yang mati tanpa mendapatkan ridho suami diharamkan mencium bau surga. Masuk surga. Terus kata Siti Fatimah, mau wahai ayahanda, datanglah engkau besok nak ke rumah Sayyidatina Muti'ah. Emang kenapa ya? Datanglah, belajarlah engkau kepada dia nak. Siti Fatimah belum tahu siapa Siti Muti'ah, Sayyidatina Muti'ah, tinggalnya di ujung kota Madinah. Pergilah Siti Fatimah Az-Zahra. Keesokan hari paginya setelah sholat subuh dia berjalan, karena di ujung Madinah tuh berangkat habis subuh nyampe rumah Sayyidatina Muti'ah jam 10 jam 11 siang. Berarti jauh banget nggak bu? Hampir 4 jam perjalanan. Bunda, setelah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra masuk ke rumahnya Siti Muti'ah. Bunda, masih konsentrasi? Masya Allah ya. Siti Fatimah itu heran, apa sih takjub ya? Kaget apa sih gimana ya? Bahasanya tuh di dinding depan kamarnya Siti Muti'ah itu ada 3 benda. Yang pertama ada handuk, yang kedua ada kipas, yang ketiga ada cambuk rotan. Nah, Siti Fatimah penasaran dong. Biasanya kan orang pajangan rumahnya kan macam-macam gitu ya. Kalau itu dia pajangan rumahnya cuman anduk, kipas, tahu kipas bun? Yang biasa buat ngipasin tuh kalau habis nasi diaronin. Nah itu kan kipas ya gitu ya. Terus yang ketiga cambuk. Siti Fatimah nanya, Siti Muti'ah, saya boleh nanya enggak? Ini kan ada 3 benda nih di samping kamar kamu. Ini kira-kira ini benda buat apaan ya? Kan jarang-jarang orang pajangannya anduk kecil, kipas sama rotan. Jawabnya Siti Muti'ah apapun. Oh iya Fatimah, itulah benda-benda yang setiap kali suamiku pulang bekerja di sore hari, suamiku sehari-hari dia hanya seorang kuli panggul di pasar Madinah. Tahu kuli panggul bu? Kalau kerjanya pasti mengeluarkan keringat. Udah gitu seharian. Ketika dia pulang di sore hari, aku akan lap keringat yang menempel di tubuh suamiku. Dan biar dia nggak kepanasan, aku kipasin. Kalau sekarang ada nggak istri bu, suami pulang dikipasin, ada nggak? Yang ada disuruh masuk kamar ya nyalain AC ya, biar adem gitu ya. Makanya sekarang yang banyak masuk surga kayaknya AC gitu bu. Nggak ada lagi yang ngipasin gitu kan. Terus aku kipasin. Terus rotan untuk apa? Kata Siti Fatimah. Nah itu rotan setiap kali suamiku selesai makan, aku akan tanyakan dia, wahai suamiku, apakah ada makananku yang kurang enak, mungkin keasinan, tolong cambuk diriku, hukum diriku, jangan sampai aku dihukum Allah. Bu, ada yang nggak yang begitu bu? Kalau giliran kita, laki kita, makanannya nggak enak banget mah, marah nggak? Jawabannya sama semua, marah gitu ya. Ayah gimana sih? Ibu udah capek-capek masak kan gitu ya. Siti Muti'ah itu malah nawarin
Kalau bisa suaminya itu kalau emang nggak suka, emang ada sesuatu yang nggak diinginkan dari dirinya, ya udah kasih hukuman. Jangan sampai nanti aku dihukum kelak di hari akhirat karena ketidakridhaan suamiku. Itu kata Siti Fatimah apa, Bun? Ya Allah. Terus apakah selama ini engkau sering dipukul oleh suamimu, wahai Siti Mutiah? Enggak pernah. Sekalipun suamiku berbuat kasar kepada diriku, setiap kali aku minta redonya, minta ikhlasnya, dia peluk diriku. Masya Allah, enggak pernah sekalipun keluar kata-kata kasar. Dia semakin sayang kepada diriku. Tuh Bu, Masya Allah ya Bu ya. Itu Siti Mutiah. Dia bukan siapa-siapa, hanya ibu rumah tangga, tapi begitu menghormati suami. Nah, itu diantara perkara yang pertama yang bisa menunjang kebahagiaan sebuah rumah tangga, ketika kita sebagai seorang istri berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi istri yang solihah. Karena istri solihah itu, Masya Allah Bu, balasannya surga. Ketika dia meninggal, suaminya redo, udah Bu, jaminannya surga. Ya, Siti Khadijah gimana sih Bu, nggak baktinya sama Rasulullah? Yang tadinya sebelum dia menikah dengan Rasulullah, sepertiga kekayaan kota Mekah itu semuanya milik Siti Khadijah. Tapi ketika dia menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya dihabiskan untuk memerdekakan budak, untuk berjihad, untuk bersedekah. Ikhlas banget Siti Khadijah. Padahal kaya raya, bahkan meninggalnya aja dia nggak punya kain kafannya didatangkan langsung dari surga. Bahkan detik-detik mau meninggal aja dia berwasiat, wahai Fatimah, kalau seandainya ibu udah nggak ada nak, dan ibu tulang belulangnya udah ada di dalam kubur, sedangkan ayahmu masih berdakwah, menyiarkan agama Allah di muka bumi ini. Kalau dia menjumpai sebuah sungai dan dia tidak mendapatkan di sungai itu ada jembatan, gali kuburan ibumu ini nak. Jadikan tulang belulang ibu untuk yang mengantarkan ayahmu ke seberang sana. Saking pengen baktinya itu seperti apa Siti Khadijah. Makanya beliau dikirimin salam oleh Allah lewat malaikat Jibril. Kesolehannya luar biasa. Ya, bunda-bunda, Bu, Ibu, Bu, kayak ngangguknya nggak yakin gitu ya. Insya Allah ya. Nah yang kedua Bu, itu yang pertama ya. Kalau pengen rumah tangga bahagia, jadi istri yang solihah. Nih ntar pulang ngaji langsung diamalin ini. Assalamualaikum, salim sama suami. Jangan pulang ngaji assalamualaikum, tas dilempar, mukena kudungan dilempar, ada laki kagak ditanya. Karena ngaji ini sebetulnya untuk merubah kita, merubah perilaku kita dari yang tidak baik menjadi baik, insya Allah Bu. Tadinya nggak baik, mudah-mudahan jadi baik. Walaupun belum baik, masih alhamdulillah masih mau ngaji, benar nggak? Jangan sampai kita rajin ngaji tapi ilmunya nggak kita amalin. Minimal udah tahu nih, Allah ternyata rumah tangga bahagia itu kalau kita berusaha jadi istri yang solihah. Istri yang baik, tutur katanya ketika dipandang menyenangkan, senyum. Senyum itu ibadah. Usahain kalau sama laki itu senyum, Bu. Seorang istri, nih ya, suami itu ujiannya berat, Bu. Makanya jadi suami itu kasihan. Ibu tuh banyak syukur banget sama suami. Dia masih mau nerima kita jadi istrinya. Karena yang tahu banget kita kan suami kita. Kita kelihatan cakep di luar rumah karena kita udah dandan. Coba kalau di rumah, ya Allah, kita mangap, kita apa, yang tahu laki kita. Alhamdulillah masih mau nerima kita jadi istrinya. Laki kita kalau keluar rumah Bu, Bunda, ujiannya banyak. Ujian taruhan nyawa dia naik kendaraan. Emang di jalanan itu taruhannya nggak banyak itu Bu. Belum lagi keluar rumah dia ngelihat perempuan cakep-cakep, ya kan? Taruhan nafsunya dia. Nah laki kita nyampe rumah boro-boro disambut dengan senyuman, yang ada ngomel-ngomel. Nah gitu ya, harusnya
kita pasang muka yang ceria. Ya Bu ya, karena wajah penghuni surga itu wajahnya senyum, wajahnya nggak cemberut, bimoli, bibir monyong 5 cm. Nah, kayak orang-orang Korea gimana sih? Kamisada apa tuh bahasanya? Hamsa kamida. Kan gitu sarangeo. Ibu juga gitu, ayah baru pulang ya. Dia seneng tuh begitu Bu. Bunda-bunda. Yang kedua, kita lanjut aja ya karena waktu kita mengingat waktu. Yang kedua adalah kalau ingin rumah tangga bahagia yang sebenarnya itu wa auladahu abrara. Ketika kita punya anak-anak kita anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Siapapun orang tua menginginkan punya anak yang baik. Makanya senantiasa tadi yang dibacakan oleh qori'ah kita, minta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan yang baik, keturunan yang qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup dan juga anak-anak keturunan yang qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata, yang menenangkan hati, itu qurrata a'yun. Bunda, tugas kita orang tua ya berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Ya Bu ya, kewajiban kita mendidik anak-anak kita agar dia menjadi anak yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena setiap orang tua gak ingin anaknya jadi anak yang durhaka, yang membangkang, yang kalau diperintahkan orang tua anaknya senantiasa nyakitin hati orang tuanya. Ya Bunda ya, pengennya anak yang soleh. Bagaimana caranya biar anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Tanamkan dari sedini mungkin anak-anak kita itu kenal dengan Allah. Tanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah. Ya, makanya semenjak kita mencari pasangan hidup, yang paling utama itu cari yang agamanya bagus ya Bu ya. Tunkahu mar'atu li arba'atin. Kalau menikah cari yang pertama lijamaliha, linasobiha. Terus apa lagi Bunda? Iya, kemudian cari hartanya, yang terakhir cari agamanya. Makanya pertama kali kita setelah akad nikah, malam pertamanya itu menentukan juga Bu. Kalau bisa seorang suami masuk kamar itu tuh ngucapin salam. Karena setan itu ya, kalau kita masuk rumah, masuk kamar nggak ngucapin salam, itu setan bakal godain kita Bu. Makanya sunnah sebelum suami istri itu berhubungan membaca doa nggak Bu? Hafal nggak bunda-bunda doanya? Nah doa ini nggak boleh dicatat, nggak boleh ditempel di dinding, dihafal aja. Bismillahi Allahumma janibna syaitan ma janibna syaitana ma razaqtana. Kalau kita memulai dengan membaca doa ini, minimal nggak sampai, mungkin kita nggak hafal gitu ya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa beruduk dulu, begitu bunda-bunda. Walaupun aduh telat kali, udah lewat gitu ya, kan bisa ntar diajarin sama anaknya, sama mantunya, bener nggak? Masuk kamar ngucapin salam. Karena kalau nggak ngucapin salam, ada setan namanya setan dasim. Yang perempuannya namanya dasima. Itu suka menggoda tuh, apalagi merusak hubungan suami istri. Ngucapin salam, kemudian dimulai dengan membaca doa. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rezeki dari hubungan itu ditakdirkan punya anak, mudah-mudahan anak itu dijauhkan dari gangguan-gangguan setan.
Bunda-bunda, ibu. Nah, jadi punya anak yang soleh. Didik anak kita biar bisa mengenal Allah. Ya, sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan di dalam Al-Qur'an, yang paling utama itu anak kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Rabbnya. Adibu auladakum ala samani hisol. Anak itu kalau lahir yang paling pertama kata Rasulullah, didik anak itu biar kenal sama Tuhannya. Makanya kalau anak lahir diazanin nggak Bu? Diazanin kan? Biar anak kita yang paling pertama yang dia dengar itu kalimat-kalimat tauhid. Ya, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Karena dia bagaikan kertas putih yang belum ada satupun tinta yang menggoresinya gitu ya. Bunda-bunda. Nah, yang kedua, anak kalau pengen jadi anak yang soleh, didik akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya, didik biar dia menghormati orang tua, hormat sama yang tua itu penting. Ya, makanya kalau kita didik anak kita punya akhlak yang mulia itu, insya Allah apa yang kita inginkan jadi anak yang qurrata ayun itu insya Allah akan kita dapatkan. Dan tentu butuh ketauladanan. Apalagi sebagai perempuan, sebagai seorang istri itu termasuk salah satu yang menjadi madrasah, sekolah bagi anak-anak. Ya, al-madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama yang dilihat anaknya sebelum anak itu mengenal sekolah formal di luar rumahnya, sebelum dia masuk playgroup, sebelum dia tahu sekolah dasar, yang dia tahu sekolahnya ibunya. Makanya tanamkan dalam pikiran kita, saya nih kalau ngomong yang nggak enak, perbuatan saya nggak bagus depan anak saya, ngeri nih dia jadi peniru yang paling ulung, dia bakal begitu. Jadi kalau depan anak itu ngomong yang enak, ngomong yang mencontohkan sesuatu yang mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang dia bakal ngikutin apa yang kita contohkan. Karena anak itu peniru yang paling ulung. Seminggu sekali kumpul walaupun nggak tiap hari, tapi rizkinya nggak jauh-jauh sampai ke luar negeri. Tentunya rizki yang kita dapatkan itu rizki yang halal, rizki yang berkah. Karena rizki yang halal itu juga akan mendukung ya agar anak-anak yang kita didik itu menjadi anak yang soleh juga. Ini penting juga Bu. Anak itu berikan rizki yang halal. Karena kalau dia memakan rizki yang tidak halal itu menghambat ketaatannya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Ada 4 ya. Apa saja tadi bunda-bunda kalau bisa diulang? Kalau pengen rumah tangga bahagia, yang pertama antakuna zaujatuhu sholihah, punya pasangan hidup yang soleh ataupun soleha. Yang kedua, wa auladuhu abrara, punya anak yang baik, anak yang soleh. Yang ketiga, wa khulotauhu solihina, punya teman, punya tetangga yang soleh atau yang baik. Yang keempat, ya wariskuhu fi baladi, punya rizki di negeri sendiri, insya Allah akan mendatangkan ketenangan. Mungkin hanya itu aja karena sudah hampir 1 jam ya materi ini saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri majelis kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan soleha? Kira-kira paham? Iya. Antara 2 kemungkinan, ada yang paham, ada yang tidak paham. Nggak apa-apa. Dua-duanya insya Allah dapat pahala, dapat ampunan. Selama kita hadir di tempat ini, jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bunda, kalau sudah tidak ada yang bertanya, udah paham semua, kita akhiri aja ya majelis kita siang hari ini. Gimana ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Di luar tema juga nggak apa-apa, nanti kita akan jawab di luar masjid ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya bunda-bunda? Karena sudah hampir 1 jam ya. Ya silakan. Sebutkan nama, alamat, tempat tinggal.
Nggak apa-apa, Kak, langsung ngomong aja. Iya, nggak apa-apa. Ya Ustazah, saya dengan Anti, saya tinggal di Candi A2 nomor 52. Jadi saya mau bertanya, kebetulan ini ada sedikit menyangkut pribadi juga. Tadi kan Ustazah menyampaikan bahwa untuk membangun rumah tangga yang baik salah satunya menjadi istri yang solihah. Iya. Di sini saya mau bertanya karena kebetulan tiap hari saya bekerja dan alhamdulillah diridhoi oleh suami. Cuman karena bekerja, jadi mungkin tadi yang dicontohkan Ustazah seperti yang hal-hal kayak menyiapkan makanan untuk suami, pulang di rumah, kalau suami sebelum pulang kita sudah di rumah, itu mungkin kadang-kadang keskip. Jadi bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana untuk seperti saya yang bekerja itu untuk hal-hal kecil yang bisa membahagiakan suami itu sebagai orang kantor itu harus seperti apa? Mungkin itu saja Ustazah, terima kasih. Sama-sama Bunda, barakallahu fiik. Tadi pertanyaan beliau bekerja sebagai seorang wanita karir. Wanita karir itu juga ibadah, apalagi sudah mendapatkan ridho suami. Ya, kan suami udah tahu jam pulangnya kita seperti apa. Karena memang istri itu kan dia tidak berkewajiban untuk memasak, Bu. Iya. Kita membangun rumah tangga itu, emang seorang istri itu tidak wajib masak, karena kita bangun rumah tangga bukan rumah makan. Iya, sebetulnya yang menyiapkan itu semua suami, cuman bagi kita istri yang nganggur, nggak ada kerjaan apa-apa, apakah lebih baik ketika suami kita pulang makanannya udah kita siapkan, kan gitu ya? Kalau ibu kan beda ininya. Kalau bagi ibu-ibu yang di rumah nggak ngapa-ngapain, usahakan suami pulang, dia kan nggak mikirin lagi mau makan apa, udah disiapin, terserah mau ibu masak, mau beli, itu semuanya dapat pahala. Nggak ada tuntunan dalam hadis apapun, dalam apapun ya. Ajaran agama kita, istri itu wajib masak tuh kagak ada. Beli juga boleh, yang penting suami kita lapar ada makanannya. Dan kalau memang kita bekerja, kita bisa telepon, ayah ini ibu pulangnya agak telat, kalau ayah lapar nanti ayah mampir dulu aja beli, kan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting suami kita ridho. Bagaimana suami kita ridho aja. Kalau emang suami kita mungkin nggak menginginkan seperti itu, ya kita cari solusi seperti apa baiknya. Nggak apa-apa Bun, kalau emang suami kita membolehkan kita bekerja, nggak apa-apa, ya kan? Karena tergantung dari ridho suami. Yang saya maksudkan tadi, kalau seorang istri emang dia hanya sebagai ibu rumah tangga, di rumah dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya gitu ya Bunda ya, itu nggak apa-apa. Apalagi suaminya sudah meridhoi istrinya untuk bekerja. Dan bekerja bagi seorang istri itu kan tidak diniatkan untuk menjadi yang utama memberikan nafkah kepada rumah tangga itu. Hanya sekedar membantu. Karena yang berkewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Istri itu hanya sekedar membantu suami. Gitu ya Bun. Jadi nggak apa-apa, nggak usah merasa, aduh saya belum maksimal jadi istri yang soleha. Kalau suaminya redo nggak apa-apa, gitu. Emang suaminya redo ya gimana? Kecuali suaminya nggak redo, suaminya nggak membolehkan gitu kan? Ya konsekuensinya ya harus memahami bagaimana keadaan istri. Paham Bun? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu Aul, Bu siapa? Bunda siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, ada yang saya ingin mau tanyakan mengenai suami ya. Iya. Dari tadi kan kayaknya kedengarannya istri nih yang menjadi solehah ya. Iya. Bagaimana jika ada suami yang zolim atau di luar tidak bisa menjaga kehormatan istrinya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya suami nggak bisa menjaga ya, kehormatan istrinya di luar. Jadi membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang
sebagai istri menghadapi suami yang tidak bisa menjaga kehormatan istri di luar, di kantor gitu, suaminya ada ya itulah gitu. Maksudnya suaminya nggak bisa jaga kehormatan dia. Istrinya. Jadi selingkuh lah gitu loh, Bu. Yang selingkuh siapa? Suaminya. Oh, yang maksudnya suaminya selingkuh. Iya. Itu bagaimana menghadapinya? Suami tuh kalau selingkuh, Bu, udah tiap hari kekepin aja, udah kekepin. Laki gitu doang obatnya. Bisa jadi dia kurang, ya kan, mendapatkan perhatian dari istrinya. Kita nggak bisa nyalahin laki-laki aja, karena bisa jadi emang mungkin kitanya, ya kan, yang masih kurang ngelayanin suami. Kalau masih selingkuh, kalau belum sampai ke hal-hal yang mungkin mohon maaf perzinahan, kita masih bisa memaafkan, bisa menerima, ya kan? Kita doakan, ya, kita berubah jadi istri yang coba yang lebih perhatian lagi. Mungkin selama ini kita kurang perhatian kepada suami, ya kan? Jadi ya jangan langsung kita berpikiran untuk berpisah dengan suami, ya kan? Kalau misalnya bisa, ya diperbaiki lagi hubungan kita. Jadi istri lebih introspeksi diri. Pokoknya kalau suami kita macam-macam di luar rumah itu, coba kita perbaiki diri kita. Coba penampilan kita, pelayanan kita kepada suami. Suami itu obatnya cuma satu, Bu, Bunda, Bu. Kalau itunya sudah dipuaskan, udah terpenuhi, dia udah nggak bakalan ini lagi. Kadang-kadang kan masalahnya itunya belum terpenuhi. Itu. Makanya laki-laki itu godaannya berat, ya, ujiannya berat kalau dia keluar rumah. Selain taruhan nyawa, dia juga ujiannya untuk melawan nafsunya dia. Nah gitu. Jadi Bu, doakan aja biar suami kita, biar hatinya dilembutkan lagi sama Allah, menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya. Gitu. Jadi kita lebih coba perbaiki diri kita. Mungkin selama ini kita mungkin asal-asalan ngelayanin suami gitu ya, Bu, ya. Coba lebih perhatian lagi ya, Bunda. Jangan langsung menyalahkan suami, karena mungkin dua-duanya mungkin ada sisi hal-hal yang harus diperbaiki. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Iya, begitu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Ada lagi, Bu, yang mau bertanya? Satu lagi, Bunda, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Candi. Bu Ustazah mau tanya, kan yang membuat bahagia itu yang kedua adalah memiliki anak yang soleh soleha. Kadang-kadang kan sekarang tuh Bu ya, Kak sholat, nyuruh anak sholat. Dari nada yang rendah sampai nada yang tinggi gitu ya. Iya mah nanti. Itu tuh menghadapinya kadang-kadang kita marah ya Bu ya. Nah, kalau marah takutnya anak juga jadi ikut gampang marah juga gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu Ustazah ya menghadapi yang seperti itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti hal seperti itu sering dialami oleh sebagian orang tua. Kalau untuk mendirikan sholat, selain kita mendoakan, yang paling utama itu ketauladanan, Bunda. Ketauladanan dari orang tua. Ibu kalau subuh bangunin anak sholat subuh, ibunya udah pakai mukena, sajadah udah digelar gitu. Ya, bangunkan dengan penuh kasih sayang. Nak, bangun nak, sholat. Jangan bangun gitu ya. Jangan begitu ya, Bunda ya. Jadi kita harus mencontohkan, kalau kita sendiri sebagai orang tua, kita udah siap pengen sholat gitu. Jangan kita nyuruh anak sholat, kitanya masih sibuk main HP, bapaknya nyuci mobil, ya kan Bun? Bener nggak? Anak disuruh sholat maghrib ke masjid, bapaknya lagi nyuci mobil. Anaknya nanya, Bunda, saya disuruh sholat ke masjid, ayah aja masih nyuci mobil. Terus ayahnya jawab dah tuh, ayah kan udah senior, kamu kan masih junior. Nah gitu ya. Jadi butuh ketauladanan dari orang tua. Sama tidak pernah putus-putus mendoakan anak. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya,
Ajarkan anak kita untuk mendirikan sholat. Dan kalau sudah 10, ini umur berapa tahun anaknya? Berarti sudah usia balik dong. Kalau untuk menyuruh sholat itu udah lebih keras. Karena usia 10 tahun kalau nggak sholat, masuk pukul di sini, beri peringatan. Peringatannya itu untuk mendidik anak kita biar dia takut kalau dia nggak sholat, ibunya ngasih hukuman. Hukumannya apa? Kamu kalau nggak sholat, ibu nggak kasih uang jajan. Kamu kalau nggak sholat, handphonenya ibu tahan. Ibu nggak suka kalau anak ibu nggak sholat. Begitu Bu, kasih hukum, bukan dipukul. Pukul di sini maksudnya wadribuhum. Wadribuhum itu kasih peringatan. Kamu tadi nggak sholat ya. Jangan kamu pikir ibu seneng. Ibu nggak bangga dengan nilai rapormu yang tinggi, nak. Ibu nggak bangga kalau kamu ninggalin perintah Allah. Karena kamu nggak sholat, 3 hari ke depan kamu nggak boleh main. Nah jadi dia takut. Ya kalau saya nggak sholat, ibu saya, mama saya orangnya baik, tapi giliran saya nggak sholat, sampai begitunya sama saya. Jadi ngedidik anak itu ada 3 fase Bu. 0 sampai 7 tahun. Didik dengan cara, jadikan dia sebagai tuan, jadikan dia sebagai raja. Sayang kita tuh bener-bener sayang banget sama anak. Anak 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja. Kan apa-apa keperluan dia kita yang layanin, bener nggak? Bener Bun? 0 sampai 7, 3 fase mendidik anak 0 sampai 7 tahun, jadikan dia sebagai raja. Penuhin keinginan dia. 7 sampai 16 tahun atau 15 tahun tuh jadikan dia tahanan. Harus disiplin. Kalau nggak disiplin nanti fatal ini Bu. Tahanan harus ada. Kamu gini harus begitu. 15 sampai 20 tahun, 18 tahun itu jadikan dia sahabat, rangkul dia, ajak ngobrol. Gimana Dek? Gitu. Dia bakal lembut hatinya. 0 sampai 7 tahun jadi raja. Apa-apa keperluan dia kita yang ngurusin, bener nggak? 7 sampai 15 tahun tahanan. Kalau ada apa-apa yang nggak baik kasih hukuman. Nah, nanti kalau dia udah usia 15 tahun ke atas jadi sahabat, jadi teman dekatnya. Jadi kalau dia ada masalah dia mau curhat sama kita. Dia nggak takut mau curhat sama orang tua, dia nggak curhat ke orang lain. Kalau dia curhat ke orang lain takutnya nanti nggak bener Bu. Jadi ada tahap-tahapan dalam mendidik. Nanti insya Allah di materi yang lain aja kita bahas. Ya, surah Luqman. Cara mendidik anak dari usia 0 bulan. Ya, sampai anak itu berusia dewasa itu ada caranya. Jadi biar hati anak kita ini lembut. Dan jangan lupa Bu, kalau nyuruh anak sholat, panggil dengan panggilan kasih sayang. Jangan manggil anak itu bikin dia bad mood. Ini manggil anak, Ndut, udah sholat belum? Jangan, panggilnya dengan Dek, anak ganteng mama udah sholat belum? Anak soleha mama sholat gitu. Jangan dipanggilnya hidung udah sholat belum? Baru dipanggil aja udah kagak respon sama perintah ibunya itu. Coba panggilnya lemah lembut, kayak Rasulullah kan nyontohin ya. Manggil siapa aja tuh Rasulullah dengan panggilan kasih sayang. Manggil istri ya Humairah, manggil Fatimah juga, manggil ahli juga ada panggilan kasih sayangnya. Nyontohin kita umatnya. Jadi kita kalau mana, Dek, anak ganteng, anak gelis, itu juga doa walaupun anak kita nggak cakep-cakep banget, cuman kita doa kan gitu. Dia dipanggil dengan panggilan kasih sayang aja udah mulai tersentuh. Ganteng, udah belajar belum? Tinggal Ndut, sini lo, ya kan? Hidung. Terus kadang-kadang kalau anaknya jidatnya iya, manggilnya jenong kemana nih jenong gitu ya. Anak baru dipanggil gitu aja udah nggak respect sama orang tua. Kadang hati kita nih nggak selamanya baik. Kalau lagi ada masalah mungkin dia dipanggil jenong, dipanggil hidung, dipanggil apa, dia nggak respect sama panggilan orang tuanya. Coba kalau para nabi ini, Luqman ngajarin, ya bunayya, wahai anak kecil ayah gitu. Ya bunayya, wahai anak kesayangan ayah, sini nak gitu. Panggil gitu ya. Jadi dari panggil aja, Dek bangun Dek, nak bangun nak gitu. Itu bikin dia. Atau kalau dia nggak mau bangun, Dek bangun, nasi gorengnya udah mama siapin loh. Nah dia kadang-kadang kalau ada makanan kesukaannya dia
kita iming-imingin gitu kan dia seneng, bener nggak? Langsung iya ada mah, tapi sebelum makan sholat dulu. Nah gitu ya, itu banyak trik-triknya biar anak itu nurut terhadap apa yang kita perintahkan. Tapi itu nanti aja ya materinya ya, mendidik anak berdasarkan nasihat Luqmanul Hakim. Bunda-bunda, kira-kira paham bunda? Jadi ibu kalau bangunin anak sholat subuh, ibunya udah pakai mukena, sajadah udah digelar. Nah anaknya udah ngelihat ibunya sholat gitu kan. Kalau nggak ada ketauladanan itu susah, karena anak itu butuh contoh. Makanya Allah utus para nabi, para rasul untuk jadi contoh. Manusia kalau nggak punya contoh, susah bu. Ya kan, harus ada contoh, cara ngomong, cara ibadah. Kalau ibunya rajin baca Quran, ini anaknya bakal jadi ahli Quran. Dia ngeliat ibunya baca Quran habis sholat, dia bakal ngikutin. Gitu. Paham ya bunda? Jadi jangan putus asa. Selalu doakan anak agar mau mendirikan sholat. Insya Allah suatu ketika nanti ibu bakal terkaget-kaget bu. Nih buktiin ya. Kalau ibu nggak putus ngedoain anak, ada suatu hari nanti ibu buka kamar anak jam 3, anak ibu lagi tahajud. Ibu bakal kaget, ya Allah, anak saya lagi tahajud. Berarti doa saya selama ini dibuktikan sama Allah. Jam 10, jam 9 dia duha. Ibu buka kamar dia lagi duha. Ya Allah, nggak perlu disuruh sholat lagi, udah sholat. Yang penting Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibu nanti akan jadi ibu yang masya Allah. Ibu akan kagum dengan doa-doa yang ibu panjatkan itu. Suatu hari pasti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka pintu kamar anak, anak lagi sholat, lagi tahajud, lagi duha, seneng orang tua. Karena suksesnya orang tua itu bu, ternyata ketika anak waktunya sholat dia nggak usah disuruh sholat lagi. Itu orang tua udah sukses. Bu jangan bangga anak ibu pergi sekolah tapi dia nggak sholat subuh. Harusnya ibu sedih. Jangan bangga, ya, karena hanya sekedar perhiasan dunia. Kalau hanya sekedar pinter tapi nggak ibu tanamkan nilai-nilai ibadah, nanti ibu rugi. Hanya sekedar berkebanggaan, hanya sekedar zinatat hayatat dunia, kebanggaan dunia yang orang cuman muji-muji doang. Paham bunda? Nah itu dari saya cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Udah mau hampir 2 jam bu. Masya Allah, biasanya ngaji itu 45 menit. Ibu-ibu di sini juga kan saya perhatikan badannya tenang, yang nggak tenang kakinya ya. Udah ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang ngajinya udah jinder, ngajinya nyender, ada yang jidu nggak ngajinya tidur. Nggak apa-apa, mudah-mudahan semuanya astagfirullahaladzim, semuanya dapat ampunan. Ini udah sinyal-sinyal, kajian kita udah selesai ya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita di majelis pada siang hari ini dengan sama-sama kita memanjatkan doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan atas izin Allah doa-doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la dainan ila qadaitaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha ya arhamar rahimin. Ya Allah, di majelis yang mulia ini kami bermohon kepada Engkau, kalau di tempat kami berkumpul di majelis ini kami mempunyai dosa, jangan Engkau tinggalkan sedikit pun dosa di tempat ini, melainkan seluruh dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Kalau di tempat kami berkumpul di majelis ini kami mempunyai aib, kami mohon ya Allah tutupi seluruh aib-aib kami ya Allah, karena Engkau zat yang bisa menutupi seluruh aib-aib kami. Kalau di tempat kami berkumpul saat ini ada yang sakit, kami mohon ya Allah sembuh penyakitnya, angkat seluruh penyakit-penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, sembuh sehingga tidak dihinggapi penyakit kembali. Kalau ada yang punya hajat, kami mohon ya Allah sampaikan seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Kalau ada yang lagi bersedih, kami mohon berikan kebahagiaan dalam hatinya ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami keturunan yang soleh dan soleha.
Jadikan pasangan hidup kami pasangan yang soleh. Jadikan kami istri yang soleha, dan anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ftah lana abwabal khair, bukakan untuk kami pintu-pintu kebajikan. Wa abwabal barokah, bukakan kami pintu-pintu keberkahan. Wa abwabas salamah, bukakan untuk kami semua pintu-pintu keselamatan. Wa abwabal quwwah, bukakan kami pintu-pintu kekuatan. Wa abwaban ni'mah, ya Allah bukakan kami pintu-pintu kenikmatan. Wa abwaba rizki, ya Allah kami mohon bukakan untuk kami semua pintu-pintu rizkimu. Wa abwabal jannah, dan bukakan juga untuk kami semua pintu-pintu surgamu. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Istajib doana ya mujibas sailin. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dari Irian membawa cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.